Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab At-Tashil li Ahkamit Tartil karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah wa saddada khutah wa hafidhahu aina makan. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dimanapun beliau berada. Kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan hukum nun, sukun dan tanwin. Udah ada papannya, biarkan. Hukum nun, sukun dan tanwin. Kita sudah mengambil apa? Bahwa nun, sukun dan tanwin berdasarkan huruf yang datang setelahnya, dia memiliki 4 hukum bacaan. Yang pertama apa? Idhar halqi. Ya, bacaan jelas. Nun dibaca jelas, tanpa dengung, tanpa ditahan, tidak pula disamarkan, apalagi dileburkan dan dihilangkan. Nah, kalau idhar dia dibaca jelas. Ada berapa huruf idhar? 6. Dan Masya Allah, ke-6 huruf ini semuanya keluar dari tempat keluar yang sama. Dari mana? Al-halq, tenggorokan. Ada tenggorokan paling bawah. Apa itu? Hamzah dengan ha yang tebal. Ada tenggorokan bagian tengah. Ada ha dan ain. Ada tenggorokan paling atas. Ada apa? Ha dan gha. Ghain dan kha. Kapan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka nun atau tanwinnya dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan, apalagi sampai disamarkan, apalagi dileburkan dan dihilangkan, tidak boleh. Dia harus dibaca jelas. Nah, contohnya seperti yan auna. Firman Allah yan auna. Mana nun di sini? Yan, nun sukun. Ketemu dengan apa? Hamzah. Auna. Yan auna. Tidak boleh ditahan. Yan auna. Tidak boleh. Tidak boleh disamarkan. Yan auna. Tidak boleh. Apalagi dileburkan. Ya auna. Tidak boleh. Dia harus dibaca jelas. Begitu pula huruf-huruf yang lainnya dari 6 huruf idhar. Dan kemarin sempat ada kaidah yang disebutkan, tambih sebenarnya, peringatan bahwa idhar nanti dianggap kalau nun, sukun atau tanwin terpisah dengan huruf idghamnya atau huruf idharnya. Paham ini? Jadi nun atau bacaan idhar halqi itu bacaan di mana nun, sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf tenggorokan, tapi dengan syarat pada 2 kalimat yang berbeda. Nun pada satu kata tertentu dan huruf idharnya pada satu kata yang lain. Afwan, bukan ini ya, idgham itu. Afwan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ingatkan ya. Ini apa lagi nama? Idhar. Itu tadi idgham. Ini hukum yang kedua. Apa itu idgham? Kalau nun sukun atau tanwin. Tapi nun sukun dengan tanwin sudah digambarkan kemarin. Ya kan? Nun sukun dan tanwin. Ketemu dengan salah satu dari huruf idgham. Berapa huruf idgham? 6. Apa itu? Yar, malu, na. Ya. Apa lagi? Ra, mim, lam, waw, nun. Kapan nun sukun atau tanwin ketemu dengan ini, salah satu dari yarmalun tadi, maka dia diidgham. Apa itu idgham? Dileburkan, dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi nun tadi yang sukun atau tanwin dihilangkan. Di mana dipindahkan? Dimasukkan ke huruf setelahnya. Ya. Sama seperti miwal. Miwal
Asalnya apa? Min. Kemudian ketemu dengan apa? Waw. Waw huruf apa? Idgham. Nunnya tadi, min, dihilangkan. Tapi bacaannya, bukan hurufnya. Dihilangkan bacaannya, dimasukkan ke huruf setelahnya. Apa itu? Waw. Untuk memberikan tanda bahwa ada nun yang dimasukkan di situ, wawnya di tasydid. Kan tasydid itu tanda bahwa ada dua huruf. Di sini wawnya dua. Waw dengan nun sebelumnya. Paham gini? Atau tanwin sebelumnya. Sama seperti mayyuridi. Mayyurid. Man ketemu ya. Asalnya man yurid asalnya. Tapi karena di sini nun ketemu dengan ya huruf idgham, wajib apa? Dileburkan, dihilangkan nunnya, dimasukkan ke mana? Ya, untuk memberikan tanda ada nun yang dimasukkan di situ, kita kasih tasydid, bahwa waw ya di sini terdiri dari dua huruf yang digabung. Ya itu sendiri dan apa? Nun yang sebelumnya. Paham gini? Di sini baru ada kaidah bahwa idgham itu berlaku kalau nun dengan huruf idghamnya terpisah. Nun sukun dan tanwinnya berada pada satu kata dan huruf idghamnya pada kata yang lain. Maksudnya kalau dia bersatu dalam satu kata, walaupun dia berdempetan, berlaku idgham atau tidak? Tidak berlaku, tidak berlaku. Ya kan? Tidak berlaku. Seperti apa? Kata ad-dunya. Dunya. Nun ketemu dengan apa? Iya. Iya huruf idgham. Asalnya wajib diliburkan nun ke ya. Tapi ingat, itu kalau apa? Nun dan ya terpisah. Masalahnya dunya, nun dan ya bersatu dalam satu kata. Bertindak, tidak berlaku idgham. Tetap dibaca dunya. Paham ini? Baik. Kita masuk ke hukum selanjutnya. Ada tugas kayaknya kemarin ini. Tidak ada? Betul? Belum, bukan tidak ada. Bedakan belum dengan tidak ada. Kata beliau tidak ada. Tidak ada atau belum? Belum. Belum dikasih. Belum dikasih? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah ambil idgham. Ini juga, idgham terbagi menjadi dua. Ada bigunna dan ada bighairil gunna. Ada idgham, peleburan huruf nun ke huruf setelahnya, tapi dengan gunnah, dengan dengung, ditahan selama 2 harokat. Ada yang tidak pakai dengung, langsung dibaca. Adapun yang dengan dengung, ini hurufnya ada berapa? 4. Dari 6 tadi dikeluarkan 4. Dari yarmalun keluar apa? Yanmu. Ya, nun, waw, mim, dan waw. Kalau nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu dari 4 ini, selain dia idgham, nunnya dihilangkan dan dipindahkan ke setelahnya, dia juga harus dibaca dengan dengung. Ditahan 2 harokat. Miwal, may yuridillahu, may. Tidak boleh langsung. May yurid, tidak boleh. Miwal, tidak boleh. Dia harus dengan dengung. Beda kalau apa? Ro dan lam. Kita sudah ambil ini? Belum. Ini yang kita ambil sekarang. Kalau ro dan lam bagaimana nasibnya? Ini kan juga gunnah. Apa idgham? Tapi kata beliau, idghamnya ini bighairi gunnah. Idghamnya bighairi gunnah, tanpa dengung. Baik, afwan ya, saya pakai mic-nya dulu. Besar sekali. Kasihan. Sebenarnya tidak usah pakai ini, tapi tidak apa-apa. Antum sudah kasih. Salah. Saya mengganggu nanti Ustaz Israfil. Taib kata beliau al-qismu tsani. Jenis yang kedua. Didengar Ji? Didengar Ji? Jenis yang kedua dari mana ini? Jenis yang kedua dari mana? Hukum nun atau idgham? Dari idgham. Jenis yang kedua dari idgham, idghamun bi ghairi gunnatin. Ada idgham, bacaan nun yang dileburkan tapi tanpa gunnah, tanpa dengung, tanpa ditahan.
Apa itu? Wa huwa ayyatiya ba'dan nunis sakinati awit tanwini lamun awra. Kapan dikatakan idgham bi ghairi gunnah atau bagaimana bentuknya? Kata beliau, kalau ada lam dan ra yang datang setelah nun sukun atau tanwin. Paham gini? Atau kebalikannya, kalau ada nun sukun atau tanwin, setelahnya ada lam atau ra, maka nunnya yang pertama jelas diidgham, dihilangkan, dimasukkan ke huruf setelahnya, lam atau ra. Dan bacaannya tidak didengungkan, tidak boleh ditahan. Mir rabbihim, langsung, tidak boleh. Tidak boleh. Mir rabbihim, tidak boleh. Karena dia bi ghairi gunnah, tanpa dengung, tidak boleh ditahan. Ya kan? Sama juga milladunhu. Ya langsung, milladun. Tidak boleh dibaca milladun. Paham ini? Mudah. Wa ilaika tamtsil lidzalik. Ini beliau berikan contohnya. Seperti biasa beliau sebutkan hurufnya dan dua contoh di sampingnya. Contoh pakai nun sukun dan contoh pakai tanwin. Baik, kita latihan ya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama ya. Saya baru antum. Walakin la ya'lamun. Sekali lagi. Walakin la ya'lamun. Wa tafsilan likulli syai'. Wa tafsilan likulli syai'. Masya Allah. Mir rabbik. Mir rabbik tawwabar rahima. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian faedah. Kita baca ta'liqnya. Ta'liqnya kita langsung ke ta'liq baris yang kedua. Hunaka taqsimun akhar lil idgham. Sudah dapat? Kan sebelumnya kita bagi idgham menjadi dua dari sisi apa? Cara bacanya. Ada yang dibaca dengan dengung, ada yang dibaca tanpa dengung dan tidak boleh ditahan. Kata beliau, di sana ada pembagian yang lain ya di dalam hukum idgham. Wa alaihi wudi'at alamatul idgham. Dan dengannya lah diletakkan alamat-alamat idgham. Maksudnya pembagian ini berdasarkan alamatnya. Ternyata ada tanda yang sudah dibuat oleh para ulama itu untuk mempermudah kita membedakan antara idgham bigunnah dengan bighairi gunnah. Yang pertama, pembagian dari idgham, ada idgham al-kamil. Ya, ada namanya idgham yang kamil, yang sempurna. Ingat ya, pembagian ini bukan dari cara bacanya, tapi dari tanda bacanya. Ingat, sudah ditambi dari pertama tadi. Yang pertama ada kamil. Apa itu? Wa huwa inda hurufi narmal. Idgham yang terjadi pada huruf narmal. Nun, ra, mim, lam. Berbeda lagi nih. Kalau yang pertama tadi, dari yarmalun terbagi menjadi dua. Yanmu dan lamra. Yanmu dan lamra. Kalau ini dari yarmalun dibagi dua juga, tapi beda pembagiannya. Pembagian pertama apa? Narmal. Nun, ra, mim, lam. Berarti tersisa apa? Ya dan waw. Kata beliau untuk narmal ini, kapan ada nun sukun atau tanwin,
yang bertemu dengan salah satu dari normal, nun kah, ra atau lam atau mim, maka kata beliau alamatuhu, alamatnya ada wad'is sukuni fin nun ma'a tasydidil harfit tali. Tandanya nun tidak diberikan tanda sukun. Tidak ada tandanya pada nun. Melainkan tanda yang diberikan itu tasydid pada huruf setelah nun. Paham ini? Kalau idghamnya terjadi pada normal, nun, ra, mim, lam. Nun sukun ketemu ra. Nunnya tidak dikasih tanda. Melainkan yang dikasih tanda apa? Ra-nya. Apa tandanya? Ditasydid. Paham ini? Begitu pula kalau tanwin, ini kalau apa? Ini anunya dulu, nun sukunnya dulu. Begitu pula kalau dia ketemu dengan apa? Nun. Nun ketemu nun. Nun yang pertama yang sukun tidak dikasih tanda. Nanti yang dikasih tanda apa? Nun yang kedua ditasydid. Begitu pula seterusnya. Ya, la, lam dengan mim. Ini kalau nun sukun. Bagaimana kalau tanwin? Kata beliau, contohnya dulu kata beliau, milladunna. Perhatikan milladunna. Di sini berapa syahidnya? Berapa syahid di sini? 2. Pertama, milla. Min ketemu dengan lam. Kemudian yang kedua, ladun ketemu dengan na. Asalnya ini ladun. Ladun. Nah, ladun ini bermakna di sisi. Sama kalau kita bilang ladayya kada wa kada. Di sisiku ada seperti ini. Ladayya dari kata ini. Ya kan? Asalnya ladun nun sukun. Ketemu dengan apa? Domir nahnu. Na. Tapi di sini dia di idgham, digabungkan. Syahid yaitu mil ladun. Lihat nunnya. Apakah dikasih tanda nun di situ? Dikasih atau tidak? Ada enggak tanda sukun di situ? Enggak ada. Tapi coba lihat lamnya. Ada enggak tanda? Dikasih tasydid. Yang dikasih tasydid. Ini kalau nun sukun. Bagaimana kalau dia tanwin? Kata beliau wafid tanwin. Tayyib. Wafid tanwin tatabu' al-harakatain. Adapun kalau tanwin yang bertemu dengan normal, beda lagi tandanya. Kalau nun sukun tadi ketemu normal, nunnya tidak dikasih tanda. Melainkan yang dikasih tanda huruf setelahnya, ditasydid. Tapi bagaimana kalau tanwin yang ketemu dengan normal? Kata beliau, cukup dengan mengulang harokatnya. Paham gini? Paham? Ma'a tasydidil harfit tali. Bersamaan dengan ditasydid huruf setelahnya. Kalau mau lebih jelas, lihat saja langsung contohnya. Ghafurur rahima. Perhatikan. Yang mana tanwin di sini? Ra-nya. Ghafurun. Run. Itu kan ada tanwin. Kemudian ketemu dengan apa? Ra. Tanwin ketemu dengan ra. Apa hukumnya? Idgham. Tapi apa tandanya? Ini. Kalau dia normal, ra masuk dari normal tidak? Masuk. Yang ketemu dengan ra nun sukun atau tanwin? Tanwin. Tandanya kata beliau cukup diulang dhammahnya, harokat sebelum tanwin dan ditasydid setelahnya. Ghafurun. Mana tandanya? Unnya. Bunyi un di situ. Coba lihat dhammahnya diulang 2 kali. Itu tanwinnya. Bersamaan dengan itu ditasydid huruf setelahnya. Coba lihat ra setelahnya. Ada enggak tasydidnya? Ada. Masya Allah. Ini jenis yang pertama dari pembagian idgham dari sisi tandanya. Dari mana kita tahu ini idgham seperti ini. Kalau ini idgham seperti ini. Yang pertama ada apa? Idgham kamil. Ya, hurufnya ada berapa? 4 normal. Yang kedua ada yang naqis. Kebalikannya kamil. Berapa hurufnya? Ada 2. Ya dan waw.
Berarti kalau dari sisi cara bacanya, huruf idgham yarmalun dibagi dua. Menjadi apa? Yanmu dan lamro. Tapi kalau dari sisi huruf tanda bacanya, yarmalun dibagi dua. Menjadi apa? Narmal dan waw ya. Terserah antum mau ya duluan atau waw, terserah. Yang jelas pembagiannya. Apa alamatnya? Kata beliau, wa alamatuhu adamu tasydidi al-harfit tali. Tidak ditasydid huruf setelah nunnya. Adapun hukum nunnya sendiri, maka ikut ke sebelumnya. Kalau nun sukun, berarti tidak dikasih tanda. Kalau dia tanwin, berarti cukup diulang harokatnya. Adapun untuk huruf setelahnya, kata beliau, tidak dikasih alamat. Coba melihat. Famai ya'mal. Famai ya'mal. Asalnya faman ya'mal. Man nun sukun atau tanwin? Nun sukun. Ketemu dengan apa? Iya. Paham? Iya huruf idgham. Kalau sebelumnya nun sukun ketemu ro, nunnya tidak dikasih tanda, tapi ro-nya dikasih tasydid. Tapi itu kalau ro, karena dia termasuk dari salah satu dari normal. Ini masalahnya waw dan ya. Kata beliau, nunnya tetap tidak dikasih tanda. Begitu pula apa? Huruf setelahnya tidak dikasih juga tasydid. Paham gini? Ini untuk nun. Bagaimana kalau tanwin? Sama. Kata beliau, contohnya khairan yarah. Khairai yarah. Perhatikan khairan. Apa ini tan? Ketemu dengan apa? Iya. Di sebelumnya, kalau tanwin ketemu dengan ro, cukup diulang harokat sebelum tanwin dan dikasihkan apa? Iya, dan ditasydid huruf setelahnya. Tapi kalau ini diulang harokat sebelum tanwin, tapi tidak dikasih tasydid huruf setelahnya. Paham gini? Jadi kesimpulannya, idgham terbagi menjadi dua. Ya, dari satu sisi dan terbagi dua juga dari sisi yang lain. Ya, jadi kesimpulannya pembagian idgham ada dua. Pertama, pembagian dari sisi cara bacanya. Yang kedua, pembagian dari sisi tanda bacanya. Kalau dari cara bacanya terbagi menjadi dua, ada bigunna dengan bighairi gunnah. Ada yang dibaca dengan dengung, hurufnya ada berapa? 4 dari 6. Dari yarmalun yang 6 ditarik 4. Apa itu? Iyanmu. Kapan nun sukun dan tanwin ketemu dengan 4 ini? Dileburkan dan dibaca dengan dengung. Ditahan 2 harokat. Yang kedua, dari pembagian yang pertama ini, ada idgham bighairi gunnah. Idgham tapi dibaca dengan tanpa dengung dan tidak boleh ditahan. Berarti hurufnya sisa 2. Dari yarmalun sudah diambil yanmu. Berarti sisa lamra. Kapan nun sukun atau tanwin ketemu dengan lamra? Di idgham tapi tidak boleh didengungkan. Ini dari sisi cara bacanya. Kalau dari tanda bacanya dibagi juga menjadi 2. Yang pertama ada kamil. Ya, berapa hurufnya? 4. Dari yarmalun ditarik 4. Apa itu? Normal. Beda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya yanmu, kalau ini normal. Apa tandanya? Dirinci. Kalau nun sukun yang ketemu dengan normal, nunnya tidak dikasih tanda. Tapi yang dikasih tanda huruf setelahnya. Ini salah satu dari normal tadi. Apa tandanya? Tasydid. Ini kalau nun sukun yang ketemu. Tapi kalau tanwin yang ketemu, maka diulang harokat sebelum tanwin plus ditambah apa? Tanda pada huruf setelah tanwin. Salah satu dari normal. Ini kalau kamil, hurufnya normal. Terus bagaimana dengan sisanya? Ya dan waw. Apa namanya ini? Naqis. Apa tandanya? Untuk nun dan tanwinnya tetap mengambil tanda sebelumnya pada kamil.
Yang berbeda apa? Pada huruf setelahnya. Kalau kamil, nun sukunnya ketemu normalnya dikasih tanda tasdid. Kalau nakis, enggak. Begitu pula kalau tanwin, dihukum kamil, diulang harokat sebelumnya. Masih tetap sama di sini juga nakis. Hanya saja yang berbeda setelahnya. Kalau setelahnya kamil, apa? Dikasih diberi tanda tasdid. Kalau kamil. Kalau nakis, alhamdulillah. Masuk. Bismillah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, al-qalb, hukum yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin berdasarkan huruf yang datang setelahnya. Al-qalbu atau al-iqlab. Ini al-qalbu dari kata qalaba yaqlubu, qalb. Biasa juga dinamakan al-iqlab. Dan penamaan hukum qalb dengan iqlab ini penamaan ulama al-muasirin, ulama yang datang belakangan, mutakhirin zaman sekarang ini, yang menamakan apa? Hukum qalb menjadi iqlab. Ya, tapi kata pensyarah sendiri di dalam sautiyahnya, syarahnya beliau bilang qalb lebih dekat dengan kebenaran. Karena kalau kita lihat dari sisi bahasa, qalb ini datangnya dari mana? Qalaba, yaqlubu. Yang benar masdarnya berarti qalban. Kalau iqlab, dia datangnya dari mana? Aqlaba yuqlibu iqlaban. Ya, wala musyaha fil istilah. Tidak ada masalah, ini hanya istilah saja. Kata beliau lughatan, secara bahasa apa ini? Arab tentunya. Qalb itu tahwilus syai' an wajhihi. Membalik sesuatu, merubah sesuatu dari asalnya. Ya. Qalb itu mengubah sesuatu dari asalnya. Adapun secara istilah, kita sudah jelaskan, kalau ada dikatakan takrif pengertian secara istilah, berarti istilahnya siapa yang diinginkan? Ya, tergantung dari ilmu yang kita pelajari. Kalau ini berarti istilah ulama tajwid, karena yang kita pelajari ilmu tajwid. Berdasarkan istilah ulama tajwid, al-qalb itu, apa hukum qalb? Qalbun nunis sakinati awit tanwini miman mukhfatan, miman mukhfatan indal ba'i ma'al gunnah. Secara istilah, hukum qalb atau iqlab maksudnya mengubah bacaan atau bunyi dari nun sukun dan tanwin menjadi apa? Menjadi mim. Mukhfatan, yang sedikit disamarkan. Indal ba, pada saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, ma'al gunnah, dan dibacanya dengan dengung. Kesimpulannya, iqlab ini atau qalb ini hukum bacaan nun sukun yang ketemu dengan ba, yang mengharuskan mengubah bunyi nun sukun an tanwin itu menjadi apa? Mim, jadi an, jadi ya kan? Sama seperti firman Allah mim ba'di. Ya, ini kan asalnya apa? Min nun sukun. Ketemu dengan apa? Ba. Tapi bagaimana cara bacanya? Min ba'di atau mim ba'di? Pakai mim. Ini dia. Kapan nun sukun atau tanwin ketemu dengan ba, maka nun sukun atau tanwinnya dirubah. Bunyinya menjadi apa? Mim. Kemudian tidak hanya itu, bacaannya disertai dengan dengung, ditahan selama 2 harokat. Falil qarbi harfun wahidun wa huwal ba. Dan perlu ditahu, untuk hukum qalb ini dia hanya punya 1 huruf saja. Tidak ada huruf yang lain, hanya huruf apa? Ba. Dan faedah disebutkan, kita sebutkan di bawah,
beliau sebutkan di bawah alamatul qalb. Sebagaimana alamat idgham tadi kita sebutkan, penting juga kita mengetahui alamat qalb supaya kita tahu, ya kan, alamatnya di dalam Al-Qur'an. Kapan nun itu bisa dibaca qalb kalau ketemu dengan ba? Apa alamatnya? Kata beliau alamatul qalb, alamat yang menunjukkan akan hukum qalb atau iqlab di dalam Al-Qur'an. Wad'u mimin saghiratin fawqan nun. Diletakkan mim, huruf mim yang kecil di atas nun sukunnya. Ya, di atas nun sukunnya. Ini kalau yang ketemu dengan ba, nun sukun. Beda halnya kalau yang ketemu dengan ba tanwin. Kita kasih contoh dulu kalau nun sukun seperti firman Allah amburik. Amburik. Asalnya apa? An. Nun sukun. Ketemu dengan apa? Ba. Diiklab. Coba lihat tandanya. Dikasih mim sukun atau mim kecil di atas apa? Nun. Ini namanya apa? Mim. Ini kata para ulama dinamakan mim al-amudiyah. Mim al-amudiyah. Ya, al-amudiyah. Ini berbeda ya dengan mim yang diletakkan sebagai tanda wakaf. Ada itu mim yang diletakkan sebagai tanda wakaf. Apa maknanya nih kalau mim yang ditambah wakaf? Wajib berhenti. Ini beda. Kalau mim tanda wakaf namanya mim al-ufuqiyah. Bedakan ya. Mim kalau tanda sebagai hukum atau kalau sebagai tanda hukum iklab namanya mim al-amudiyah, yang seperti tiang, amud. Yang berdiri seperti tiang itu amud. Kalau dia alamat apa? Waqaf. Dia mim al-ufuqiyah dan bentuknya itu beda. Kalau mim ufuqiyah dia apa? Membentang kayak begini mimnya. Makanya dinamakan ufuqiyah. Seperti ufuk yang membentang itu. Ufuqiyah namanya. Kalau amudiyah dia berdiri begini. Coba lihat mimnya ini. Berdiri. Tongkatnya berdiri. Kalau mim yang waqaf, dia tidak berdiri pakai tongkat. Melintang begini. Itu seperti ufuk. Makanya dinamakan ufuqiyah. Syahidnya itu tadi. Kapan kita tahu bahwa nun sukun bertemu ba dibaca iklab? Ada tandanya. Dikasih apa? Mim kecil di atas nunnya. Itu kalau nun sukun. Bagaimana kalau tanwin? Kata beliau, wa fit tanwin wad'u mimin saghiratin badalan minal harakatis tsaniyah. Ternyata sama. Tetap ditaruh apa? Mim yang kecil juga. Tapi apa? Sebagai pengganti dari harokat yang kedua. Paham gini? Kan asalnya tanwin dicukupkan dengan mengulang harokat sebelum tanwin itu. Tapi khusus kalau tanwinnya ketemu dengan ba dalam hukum iklab, salah satu dari dua tandanya dirubah menjadi apa? Mim yang kecil. Paham gini? Coba lihat contohnya. Nahu sami'un basir. Sami'un basirun. Sami'un tanwin dhammatain. Ketemu dengan apa? Ba. Apa hukumnya? Iqlab qalb. Wajib diganti bunyi nunnya menjadi mim. Lihat tandanya. Sami'un. Dhammanya tetap. Tapi dihilangkan tanwinnya. Harokat keduanya diganti dengan mim yang sukun. Kemudian kata beliau al-amthilah, contoh, dan kita tutup dengan ini insyaallah. Seperti biasa beliau bawakan contoh, hurufnya dulu kemudian contohnya. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla la yumbadanna Mim ba'd. Mim ba'd. Alimun bidhatis sudur. Masya Allah, gampang. Alhamdulillah.
kita cukupkan ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, tugasnya antum bertumpuk ini.